Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kumpulkan kita kembali untuk duduk bersama, untuk mengkaji, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Berharap kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat dari ayat-ayat yang kita baca, dari ayat-ayat yang kita pelajari. Kita memulai surah Al-Kahfi ini. Kita sudah sampaikan di ayat yang pertama di pertemuan yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji itu milik Allah, alladzi yang zat yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu iwaja, bengkok. Iwaja, i'wijaj, yaitu bengkok. Kalau kita membaca ayat pertama ini nanti biasanya ada saktah, maka cara membacanya walam yaj'al lahu iwaja, kemudian kita berhenti sebentar tanpa nafas, disambung dengan kata berikutnya walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi bukan iwajan qayyima, tapi iwaja, berhenti sebentar, kemudian qayyima. Kita lanjutkan, betul. Itu cara bacanya saktah. Jadi sebelumnya kita sudah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya, memuji dirinya sendiri atas apa yang telah Allah taala lakukan, yaitu memberikan anugerah yang besar, anugerah yang agung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kepada kita sebagai umatnya, yaitu berupa diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah memberikan sifat kepada Al-Quran ini, walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok. Kalau sesuatu itu bengkok, maka sulit untuk dijadikan pegangan. Kalau sesuatu itu tidak lurus, maka kalau kita ikuti, ya kita ikut bengkok. Tetapi Al-Quran yang Allah hadirkan, dia tidak bengkok. Bahkan Allah menyebutkannya qayyima. Qayyima di antara penafsirannya nanti adalah dia mustaqimah, dia lurus. Dia lurus. Qayyima atau dari asal kata qoma yang artinya dia tegak, dia kokoh, dia kuat. Dia tidak ada melenceng-melencengnya. Nah, itu Al-Quran, sifat Al-Quran yang Allah hadirkan untuk kita. Maka begitu kita berpegangan kepada Al-Quran, maka hidup kita akan lurus. Tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada melenceng-melencengnya. Makanya kita sering ulangi kan, di antara kebaikan Allah kepada kita hambanya adalah Allah hadirkan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita mudah pulangnya ke akhirat nanti, agar kita mudah pulangnya ke dunia, ke surga nanti lurus, tidak perlu belok-belok, tidak perlu mampir ke sana kemari, tidak perlu mampir dulu ke neraka tapi langsung ke surga.
hikmah yang lain ketika Allah mensifati Al-Quran ini sebagai sesuatu yang lurus, panduan yang lurus yang tidak ada bengkok, maka siapapun yang berpanduan dengan Al-Quran tadi hidupnya akan terarah, hidupnya akan dibimbing, hidupnya akan menuju ke tujuannya akan sangat mudah. Termasuk orang yang akrab dengan Al-Quran, pola pikirnya juga akan lurus, gak aneh-aneh, gak nyeleneh. Kalau dia belajarnya Al-Quran benar, kalau dia mempelajari Al-Qurannya sebagaimana para ulama menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, maka hidupnya akan lempeng, tidak aneh-aneh. Bahkan tadi kokoh, sebagaimana nanti di hadis disebutkan, orang yang belajar Al-Quran itu hujahnya kuat. Dia dalam berargumentasi, dalam menyampaikan hujah, dia kokoh kuat, tidak ada bimbang-bimbangnya, tidak ada ragu-ragunya. Di antara kisah yang bisa kita ambil, misalkan kita tahu kisah ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah saat Islam baru berusia 5 tahun atau tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-4 kenabian, dakwah mulai disampaikan secara terang-terangan dan luar biasa pertentangan dari orang-orang Quraisy. Kalau kita baca di awal, Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian belum mulai berdakwah. 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sirriyah, secara tertutup, secara terbatas. Karena dilakukan secara tertutup, secara terbatas, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, maka tidak ada yang menentang, tidak ada yang terganggu. Tapi begitu dakwah itu disampaikan secara disampaikan secara massal kepada publik, maka pertentangannya luar biasa, penolakannya luar biasa. Bahkan bukan hanya pertentangan secara ucapan dengan penghinaan, dengan pelecehan, bukan, tapi secara fisik, bahkan sampai ada yang disakiti, bahkan ada yang terbunuh karena mempertahankan dakwah. Maka akhirnya Rasulullah memberikan saran bagi yang terancam akidahnya, bagi yang tidak sanggup mempertahankan akidahnya di Mekah, maka kalau kalian ingin mencari tempat yang aman, pergilah ke Habasyah. Akhirnya di tahun 5 kenabian itu, Islam baru berusia 5 tahun itu, berangkat 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan berhijrah ke Habasyah yang pertama. Kemudian nanti mereka kembali dan berangkat lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar jumlahnya untuk berhijrah ke Habasyah ini. Maka ketika di Habasyah nanti, orang-orang kafir Quraisy tidak mau tuh melihat orang beriman merasa hidupnya nyaman, merasa hidupnya aman, itu tidak mau. Maka mereka ingin mengganggu mereka dengan cara apa? Kafir Quraisy utus 2 orang, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk menjemput orang-orang Quraisy yang hijrah ke Habasyah agar diusir dari negeri Habasyah oleh rajanya. Dan kita tahu nanti ada dialog yang luar biasa. Jadi kalau bahasa begini, mereka baru belajar dengan Nabi 5 tahun. Tapi lihat nanti cara mereka berhujah ketika ditanya tentang Islam, hujahnya luar biasa. Begitu di hadapan Raja Najasyi, karena Amr bin As nanti melaporkan, wahai Raja, telah datang ke negeri Anda orang-orang dari kami yang mereka orang-orang bodoh, katanya. Yang mereka ini menentang para tokoh-tokoh mereka, tidak mengikuti agama agama tokoh-tokoh mereka di Mekah, dan mereka di sini juga tidak mengikuti agama Anda, yaitu agama Nasrani. Kami datang diutus oleh para sesepuh kami untuk membawa mereka pulang dan meminta kepada Anda untuk mengusir mereka. Maka Raja Najasyi yang adil ini, kalau orang itu adil, Pak, kalau ada 2 pihak yang sengketa, dia tidak boleh memutuskan hanya dengan mendengarkan dari satu pihak, tidak boleh. Jadi yang namanya adil itu, dia akan mendengarkan dari 2 pihak yang berseteru, bersengketa, baru dia akan memutuskan. Maka begitu Amr bin As minta, usir mereka, keluarkan mereka dari negeri Anda sebelum mereka membuat ulah di negeri Anda. Maka Raja Najasyi marah. Tidak, aku tidak akan mengusir mereka sebelum aku mendengar argumentasi dari mereka. Maka diundang perwakilan dari kaum muslimin untuk menghadap Raja Najasyi untuk ditanya
untuk diajak diskusi dialog. Maka nanti yang datang adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ja'far menjadi perwakilan muslimin, mereka saling bertanya, wahai Ja'far, kalau engkau nanti ditanya Raja Najasyi, apa yang kau jawab? Ja'far kurang lebih mengatakan, aku akan menjawab seperti apa yang aku dengar dari Nabi, seperti apa yang aku pelajari dari Nabi. Baru 5 tahun belajar, 3 tahun pertama belajarnya sembunyi-sembunyi, tidak intens, tidak setiap waktu, tidak setiap pekan, bisa jadi sembunyi-sembunyi dengan menjaga keamanan mereka, tentu tidak maksimal. Tapi lihat hasil belajar 5 tahun itu. Begitu nanti di hadapan Raja Najasyi ditanya, wahai kaum muslimin, kalian ini lari dari kaum kalian, kemudian kalian tidak mengikuti agama mereka, sesepuh kalian, dan kalian datang kemari tidak mengikuti agama kami. Apa yang kalian bawa? Lihat cara nanti Ja'far menuturkan dengan sangat runut, dengan sangat baik. Yang perlu kita ketahui, Amr bin As itu terkenal sebagai orang yang cerdas di Arab. Jadi orang yang cerdas di Arab itu ada 4 yang terkenal dengan kecerdasannya. Salah satunya Amr bin As ini, ahli negosiasi, ahli debat dan sebagainya. Tapi lihat nanti cara Ja'far menjawab. Begitu ditanya, apa yang kalian bawa? Apa yang kalian ikuti? Beliau menjelaskan Islam dengan sangat banyak, dengan sangat baik. Pertama, Ja'far menyebutkan tentang keburukan-keburukan jahiliyah. Wahai raja, kami ini hidup di tengah masyarakat yang mereka saling mendolimi, yang kuat mendolimi yang lemah, yang kuat menindas yang lemah. Kami berbuat kemungkaran-kemungkaran itu sampai nanti Allah utus di tengah-tengah kami. Jadi pertama disebutkan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang buruk itu, yang siapapun kalau dia punya tabiat baik pasti akan menolak kebiasaan jahiliyah yang buruk itu. Dan itu disampaikan di awal. Kemudian yang kedua yang dilakukan Ja'far apa? Beliau mengenalkan tentang kepribadian Nabi. Dalam keadaan kami seperti itu, dalam keadaan kami hidup jahiliyah seperti itu, Allah mengutus seseorang di tengah-tengah kami, di antara kami, yang kami kenal nasabnya dengan baik, yang kami kenali beliau adalah orang jujur, orang yang amanah. Disebutkan sifat-sifat mulia Nabi di hadapan Raja Najasyi. Dan beliau juga orang raja yang sangat adil. Jadi begitu mendengar orang yang punya sifat-sifat yang mulia, maka beliau juga kagum. Yang ketiga baru dikenalkan ajaran Islam. Utusan Allah tersebut datang kepada kami, mengajarkan kami untuk menyambung silaturahim, mengajarkan kami untuk hanya menyembah kepada Allah, mengajarkan kepada kami untuk berbuat baik kepada kerabat, dan ajaran Islam itu disebutkan yang baik-baik, yang mulia, yang baik-baik. Maka akhirnya tadi diterima dengan sangat luar biasa oleh Raja Najasyi. Sampai tadi aku tidak akan mengusir mereka, kalimatnya. Sampai nanti ujungnya di debat yang kedua juga sama. Di debat yang kedua itu malah lebih materinya jauh lebih sensitif lagi. Kenapa? Karena menyangkut keyakinan agama Nasrani. Bayangkan negeri Habasyah itu mayoritasnya beragama Nasrani, termasuk agama resmi di sana yang Nasrani. Dan kita tahu Nasrani yang diikuti adalah menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Nah itu ditanya oleh Amr bin As, wahai raja, tanyakan kepada mereka tentang Isa. Jadi tanyakan kepada orang Muslim itu tentang Isa, pendapat mereka tentang Isa. Nah, lihat, itu sengaja dipancing. Jadi kalau bukan orang cerdas juga tidak akan menggunakan isu itu. Jadi isu itu diangkat di hadapan Raja Najasyi, di hadapan para pembesar kerajaan Habasyah yang mayoritas beragama Nasrani. Maka akhirnya ditanya, wahai muslimin, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka nanti mereka mengatakan Isa adalah kalimat Allah, roh dari Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam al-Batul, Maryam yang suci, dan seterusnya. Sampai nanti juga dibacakan surah Maryam yang itu membuat nanti Raja Najasyi sampai menangis. Jadi bayangkan orang berdiskusi, belajar baru 5 tahun dengan waktu yang bisa jadi tidak rutin tadi,
tapi sudah bisa menjelaskan tentang Islam dengan sangat baik kepada orang yang non-muslim, bahkan membuat mereka sampai tersentuh. Kita yang sudah belajar puluhan tahun saja belum tentu. Kita yang sudah belajar lama mengenalkan Islam kepada saudara muslim kita sendiri, kadang kita tidak cakap, tidak pandai. Tapi lihat Ja'far, sampai membuat Raja Najasyi nangis. Sampai membuat Raja Najasyi mengalirkan air mata, dan ujung-ujungnya beliau mengatakan, barang siapa yang berani mengganggu muslimin yang berhijrah di negeri kami, maka kami akan denda. Kami akan denda. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain misalkan siapa? Panglima muslim namanya Rabi'i bin Amir, yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas karena ketika berhadapan dengan Persia, dengan jenderal mereka Rustum nanti. Lah Rustum ini pengen tahu tentang apa? Ini orang yang datang ini orang apa sih? Kok mereka datang berani sekali menantang kita? Akhirnya Rustum mengundang perwakilan salah satu dari muslimin untuk datang kepada mereka. Yang dipilih oleh sang komandan tertinggi adalah Rabi'i bin Amir. Dia datang, kemudian ditanya kan, apa tujuan kalian datang kemari? Maka beliau menjawab dengan kalimat yang sangat indah. Sesungguhnya Allah mengutus kami. Allah memilih kami di antara sekian manusia yang dipilih untuk membawa manusia, mengeluarkan manusia dari beribadah kepada sesama manusia menuju beribadah kepada Allah. Kami diutus, kami dikeluarkan, dipilih oleh Allah untuk membawa manusia, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini menuju lapangnya akhirat. Kami diutus untuk membawa manusia dari kezaliman menuju kepada keadilan Islam, dan seterusnya. Jadi kalimatnya sangat kuat, hujahnya sangat kuat. Dan itu jadi ciri orang yang kalau dia akrab dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka tadi lisannya juga terbimbing. Makanya tadi dia akan lurus, tidak bengkok, tidak meliuk-liuk, dalam artian tadi lisannya banyak berkata A padahal tidak, berkata B padahal salah, dan seterusnya. Jadi itu sifat Al-Quran. Ketika Allah menjadikan Al-Quran itu tidak bengkok, bahkan Allah menjadikan Al-Quran itu qayyimah, dia tegak, dia lurus, dia istiqomah, dia mustaqim, maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan kokoh, dia akan lurus, dia akan berusaha untuk istiqomah. Itu tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat pertama. Kemudian berikutnya, apa fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran? Allah menyebutkan liyunzira ba'san syadidan min ladun. Jadi tujuan Al-Quran yang pertama adalah untuk menyampaikan peringatan yang keras yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan akan siksa yang sangat keras, siksa yang sangat pedih. Itu tujuan Al-Quran pertama. Yang kedua, wa yubashsyiral mu'minin, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Apa kabar gembiranya? Bahwa anna lahum ajran hasana. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mereka beramal solih, bahwa sesungguhnya Allah menyediakan buat mereka pahala yang baik, ganjaran yang baik, ganjaran yang bagus. Apa itu? Berupa surga Allah. Tapi di sini surga disebutkan dengan kata ajr, balasan yang indah, balasan yang bagus. Makithina fihi abadan. Mereka orang-orang beriman yang beramal soleh ini, makithin, mereka akan menetap fihi, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar lagi, tidak akan pernah berpindah tempat lagi. Kemudian Allah ulangi lagi fungsi Al-Quran, Allah tekankan lagi, wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Al-Quran itu bertujuan untuk menyampaikan peringatan, menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang telah mengatakan Allah memiliki anak. Itu fungsi Al-Quran. Mengapa dari tiga fungsi ini Allah mengulang kata memberikan peringatan? Dan mengapa Allah mendahulukan peringatan daripada kabar gembira? Bukankah biasanya kalau dakwah itu, kalau kita ingin mengajak orang, sampaikan kabar gembira dulu. Jangan sampaikan peringatan, jangan ditakut-takuti nanti malah dia lari. Karena konteks dari surah Al-Kahfi ini berbeda.
Surah Al-Kahfi ini yang diajak bicara adalah orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang masih kafir. Jadi kalau kepada mereka orang-orang yang kafir, maka sampaikan peringatan. Tapi kalau kita bicara kepada orang yang sudah beriman, maka dahulukan kabar gembira. Sama, dalam kita berinteraksi kepada anak kita, kepada murid kita, santri kita, mahasiswa kita misalkan, kalau mahasiswa kita sedang berbuat kebaikan, maka sampaikan kabar gembira, sampaikan apresiasi yang baik kepada mereka. Tapi kalau mereka sedang melanggar, ada tindakan kedisiplinan yang mereka lakukan, maka sampaikan peringatan. Tentu dengan bertahap ya, bukan langsung ancaman yang paling tinggi, bukan, tapi bertahap. Nah, jadi Al-Quran selalu punya gaya yang berbeda, tapi intinya dua tadi. Al-Quran itu menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan. Mana yang didahulukan itu tergantung siapa yang diajak bicara. Mana yang didahulukan tergantung temanya tentang apa. Yang diajak bicara apakah mereka yang melanggar, atau yang sedang diajak bicara mereka yang sudah beriman, sudah beramal soleh. Maka nanti mana yang didahulukan itu menentukan. Kemudian di sini kita sampaikan, Masya Allah, kenapa Allah sampai mengulang peringatan itu kepada orang-orang yang mereka lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan Allah memiliki anak, Allah mengangkat anak. Ini kalimat yang tidak sederhana. Makanya nanti di ayat setelahnya, kaburat kalimatan. Sungguh amat berbahaya ucapan mereka itu. Kaburat kalimatan. Sungguh sangat mengerikan ucapan mereka itu. Sangat besar dampaknya ucapan mereka itu. Bagaimana tidak, Pak? Jadi mengatakan bahwa Allah punya anak, dan itu di Indonesia setiap bulan Desember, itu kalimat yang tidak ringan. Nanti di surah surah Maryam. Surah Maryam nanti disebutkan takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir saja langit itu menjadi runtuh. Watan syakul ardu, dan bumi itu terbelah. Watakhirul jibal, dan gunung-gunung itu hancur lebur. Karena apa? Anda aulir rahmani walada, karena ada manusia yang mengatakan Allah punya anak. Yang mengucapkan Allah, tapi yang terganggu langit, bumi, gunung-gunung semuanya. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Kalau sampai kalimat itu membuat Allah murka, yang hancur bukan cuma manusia yang mengatakan, tapi langit, bumi, gunung. Itu mereka lebih paham daripada kita. Mereka makhluk Allah, langit, bumi, gunung itu mereka lebih taat dibandingkan kita. Jadi ada manusia yang mudah sekali mengatakan kalimat itu setiap tahun, bahkan setiap tahun diulangi kalimat itu, bahkan dirayakan, bayangkan. Bahkan dirayakan. Tapi manusia merasa biasa saja. Tapi makhluk Allah yang lain, jadi langit yang tahu, langit yang segagah itu, gunung yang sekuat itu, bumi yang sekeras itu, mendengar kalimat itu mereka ketakutan. Tapi kita kok merasa biasa saja. Ini kalau bukan karena kasih sayang Allah, tapi kalau Allah langsung menunjukkan murkanya, habis kita. Maka di ayat itu nanti disebutkan wa ma yanbaghi lirrahman. Tidak pas, tidak patut Allah Ar-Rahman memiliki anak, tidak patut. Ayat takhidha walada. Jadi dampak dari sebuah ucapan itu, kadang yang mengucapkan merasa biasa saja, padahal akibatnya bisa fatal. Seperti kalimat ini atau kalimat yang lain. Makanya kita tahu kan ada kalimat, ada orang yang di pagi hari beriman tapi sore hari sudah menjadi kafir. Atau ada orang yang sore hari dia beriman tapi pagi sudah menjadi kafir. Kenapa? Karena mudahnya dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak tahu. Gara-gara kata-kata itu membuat dia keluar dari Islam. Sebagaimana orang yang belum beriman, orang belum masuk Islam, gara-gara kata-kata juga membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kan sama-sama bermula dari kata-kata. Bukankah syahadat juga sebuah ucapan saja? Bukankah kalimat-kalimat kekufuran juga sebuah ucapan saja? Kan? Tapi lihat dampaknya. Si A yang mengucapkan kalimat syahadat membuat dia masuk Islam. Sementara si B yang dia sudah masuk Islam, gara-gara dia mengucapkan kalimat murtad, membuat dia keluar dari Islam. Hanya sebuah kata-kata. Tapi kata-kata itu juga yang nanti sebagaimana dihadiskan,
Mu'adz sampai bertanya, "Ya Rasulullah, apakah lidah ini bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka?" Maka beliau dimarahi oleh Rasulullah, "Betul wahai Mu'adz. Apakah kamu tidak sadar bahwa lidah itu bisa membuat seseorang itu tersungkur ke dalam neraka?" Gara-gara satu ucapan juga kan yang membuat Abu Jahal dan kroni-kroninya itu menolak untuk mengucapkannya. Padahal dengan sombongnya dia pernah mengatakan, ya Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Thalib, yang di situ ada Abu Jahal dan kroni-kroninya, ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, "Wahai paman, ucapkan satu perkataan saja, yang dengan satu perkataan itu nanti aku akan membantumu di hadapan Allah. Nanti aku akan membantumu di hadapan Allah untuk membelamu. Ucapkan satu kalimat saja." Kalimat apa yang dimaksud? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang cuma berapa kata itu. Abu Jahal pernah sombong mengatakan, "Apa kalimat apa yang kamu minta? Jangankan cuma sekali, 10 kali pun akan aku lakukan." Jadi dia cuma minta, Rasulullah kan cuma minta, "Aku minta kepada kalian wahai pemimpin Quraisy, ucapkan satu kalimat saja." Abu Jahal dengan sombongnya sebelum dia tahu dia mengatakan, "Apa kalimat itu? Jangankan cuma sekali, aku akan ucapkan lebih dari sekali, bahkan 10 kali." Begitu Nabi mengucapkan, "Ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat itu kalian akan menguasai seluruh Arab." Mau? Tidak mau. Tidak mau. Padahal di kita kan ringan sekali. Kenapa Abu Jahal dan kroni-kroninya tidak mau? Karena dia tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini yang kita banyak tidak tahunya, itu masalahnya. Abu Jahal tahu betul apa konsekuensi setelah mengucapkan la ilaha illallah. Nah kitanya banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak ngerti, makanya ringan-ringan saja. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan ini, melakukan itu. Abu Jahal nggak mau karena dia tahu. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi dia berbuat zalim. Tidak boleh lagi dia mengambil hak orang jangan sembarangan. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi dia minta kecuali kepada Allah dan sebagainya. Makanya dia merasa berat. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, semua perbuatan yang selama ini dia lakukan harus dia tinggalkan yang buruk-buruk itu. Kitanya kan nggak ngerasa lah. Karena kita nggak ngerti konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah itu artinya apa. Tapi alhamdulillah ada kabar gembira dari Nabi kan. Walaupun kita tidak banyak tahu ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semoga hadis ini membahagiakan untuk kita semuanya. Barang siapa yang ucapan terakhirnya nanti sebelum meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah, otomatis dia akan masuk surga. Maka dari sekarang kita latihan. Dari sekarang kita latihan, perbanyak baca tahlil, perbanyak tahlilan, Pak ya. Perbanyak tahlilan. Kenapa? Karena perlu dilatih. Kalau lisan kita tidak biasa mengucapkan la ilaha illallah, sulit nanti. Apalagi di sakaratul maut itu yang terucap dari mulut kita adalah apa yang biasa kita ucapkan di dunia semasa kita masih hidup, semasa kita masih sehat. Nah, kalau yang kita ucapkan ketika kita masih sehat, kalimat-kalimat yang tidak baik, terus ya itu khawatir itu nanti yang menjadi kalimat penutup di penghujung usia kita, itu khawatirnya. Maka perbanyak tahlilan, berbanyak mengucapkan kalimat tahlil tadi. Jadi tadi dampak dari sebuah ucapan itu tidak sederhana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan malahum bihi min ilmin. Mereka mengatakan itu karena mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mengenal Allah dengan baik, tidak mengenal Allah dengan benar. Maka seenaknya saja mereka mengucapkan kalimat itu. Segampangnya saja mereka mengucapkan kalimat itu. Malahum bihi min ilmin. Wala li abaihim. Mereka tidak punya ilmu tentang Allah, tidak mengenal Allah dengan baik, juga nenek moyang mereka tidak mengenal Allah. Karena kebanyakan mereka orang-orang kafir itu mengatakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu yang bisa kami ikuti. Apa yang dilakukan oleh leluhur kami itu yang kami ikuti. Itu yang enggak benar. Jadi taklid hanya asal ikut-ikutan saja itu berbahaya. Karena bisa jadi dia merasa, oh ini baik, kan ini saya dapati dari mbah saya, dari orang tua saya. Kalau sampai kita ngikuti tanpa ilmu, kadang menjerumuskan dan kita melaksanakannya dengan bahagia, itu masalahnya. Melakukan kesalahan, mentang-mentang dapatnya dari orang tua,
dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, kemudian dia dengan bangga melakukannya padahal itu sebuah kesalahan. Jadi tidak selamanya taklid itu benar. Nah, kalau kita sekarang di posisi taklid, maka kita coba naikkan level kita dari taklid menjadi ittiba. Apa bedanya ittiba? Ittiba itu kita mengikuti tapi dengan mempelajari mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadis yang menyebutkannya. Nah, itu levelnya kita naikkan. Jangan sampai kita taklid terus. Kemudian Allah menyebutkan tadi kaburat kalimatan, sebuah kalimat yang sangat besar, besar dampaknya, besar akibatnya. Takhruju min afwahihim, yang ucapan itu, kalimat itu keluar dari mulut-mulut mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Iyaquluna illa kadziba, tidaklah yang mereka ucapkan itu kecuali kebohongan, kecuali kedustaan. Jadi ada 3 kelompok manusia ya, yang lancang berani mengatakan Allah mengangkat anak, Allah memiliki anak. Pertama adalah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Waqalatin Nasara. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di Arab yang mereka menganggap Allah itu punya anak. Maka ini kalimat yang berbahaya, yang mereka mengucapkannya tanpa dasar ilmu, maka ujungnya adalah itu sebuah kedustaan, sebuah kebohongan. Maka di sini kita sampaikan sebuah ucapan yang asal jiplak, asal terucap tanpa dasar ilmu, biasanya banyak kebohongannya, banyak kedustaannya. Asal ngomong, asal berkata, biasanya ujung-ujungnya adalah kebohongan. Maka kemudian ini di sini ada hadis yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan ma ahadun asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada yang paling sabar mendengarkan kalimat yang dia dengarkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih sabar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Nabi mengatakan yad'una lahul walad. Yadda'una lahul walad, mereka menganggap Allah punya anak. Itu kalimat yang sangat menyakitkan bagi Allah. Tapi lihat, tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi karena Allah sangat sabar, Allah sangat baik, Allah sangat rahmat, mereka mengucapkan kalimat yang menyakiti Allah saja, yu'afihim, Allah memaafkan mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Bayangkan kalau Allah tidak sabaran, Pak, seperti kita. Ada yang menyakiti kita sedikit, boikot. Ada yang menyakiti kita sedikit, kita putus. Ada yang menyakiti kita sedikit, kita musuhi. Habis kita. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih sabar dibandingkan Allah. Seandainya Allah mendahulukan murkanya dibandingkan rahmatnya, maka kita makhluk ini akan hancur binasa. Tapi karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, maka semua hal yang menyakiti Allah, Allah yang paling sabar. Tetap memberikan rezeki, tetap memberikan pengampunan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya nanti. Allah menghibur Nabi. Baiknya Allah itu dihibur Nabi. Allah tidak ingin melihat hambanya yang dikasihi ini merasa sedih, merasa gundah, merasa bingung. Allah nanti menghibur Nabi, dan juga kita orang-orang beriman, banyak hiburan-hiburan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga ada kebaikan yang kita dapatkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majid dan hamdalah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.